Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sam Caniago hadir bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Talang yang merupakan salah satu sekolah favorit di Sumatera Barat. Semansa Gunung Talang termasuk menjadi incaran baik murid-murid berprestasi dan juga sebuah kebanggaan bagi orang tua bila mampu menyekolahkan anak di Semansa Gunung Talang. Dan kita akan bincang-bincang 30 menit ke depan bersama Bapak Kepala Sekolah, itu Bapak Martin SPD MPD yang memimpin SMA Gunung Talang. Seperti apa SMA Gunung Talang? Mari kita simak sekilas percakapan kita. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Samsul. Alhamdulillah Pak, Semansa Gunung Talang mungkin tidak asing lagi bagi Sumatera Barat lah. Iya. Tidak saja di Kabupaten Solo, sekolah ini termasuk favorit dan incaran banyak orang untuk sekolah di sini. Bapak memimpin sejak tahun berapa di Semansa Gunung Talang, Pak? Saya di sini memimpin itu sejak dilantik itu 14 Desember 2021. 2021. Iya. 4 tahun nih. Masuk tahun keempat. Nah, mengawali saat masuk di SMA itu apa yang dibenahi, Pak? Yang pertama adalah disiplin sekolah. Ya. Mulai dari disiplin guru, kemudian disiplin siswa. Ya. Nah, baru nanti ke program sekolah. Sekarang akan masuk tahun ajaran baru. Iya. Terkadang sering terjadinya aksi-aksi masyarakat di sekolah kita. Itu apa penyebab? Aksi-aksi yang dilakukan masyarakat yang tidak puas anaknya tidak bisa diterima di satu sekolah, termasuk SMA Negeri 1 Gunung Talang ini kita anggap sebagai sekolah favorit. Jadi perlu diketahui sama 1 Gunung Talang ini kan termasuk sekolah penggerak angkatan ketiga ini. Di Kabupaten Solo hanya ada 2 SMA 1 Bukit Sundi. Di Sumatera Barat hanya ada 36 dari 236 SMA negeri. Nah, jadi kita termasuk sekolah favorit yang memang sangat bagus sekali. Nah, kemudian, artinya sekolah ketika sudah masuk ke sekolah penggerak itu pengelolaannya itu sudah langsung dari kementerian. Dan segala satunya itu dievaluasi, kegiatannya bagus-bagus. Sehingga nanti orang melihat dari segi merek kita sudah membuatnya sekolah penggerak. Jadi orang tahu, oh ini sekolah bagus. Nah, maka ketika itu maka berbondong-bondonglah masyarakat masuk. Padahal sebelumnya kita nggak cukup 36 rombel. Nah, sekarang kita sudah sampai di batasnya itu 36 rombel. 36. Jadi aturan SMA itu 36 rombel. Dan satu rombel itu boleh hanya 36 orang. Nah, jadi kalau ditotalkan itu ada 120. Nah, jadi untuk yang satu penerimaan 12 rombel. Nah, jadi 36 rombel, alhamdulillah murid kita sekarang sekitar 1.258. Terbesar di Kabupaten Solo dan sama besarnya dengan SMA 1 Solo. Jadi kembali kita ke yang tadi. Jadi kenapa masyarakat sering ada aksi anaknya harus masuk di sini? Karena dia melihat sekolah ini cukup bagus. Dan pertama segi prestasinya, kemudian di segi disiplinnya, kemudian program sekolah ini cukup mumpuni. Jadi mereka melihat bahasanya sekolah ini bisalah diandalkan untuk memasukkan anak. Nah, seperti program kita ini yang bagus-bagus itu ada tahfiz, sholat berjamaah, rohis. Nah, kemudian yang di sekolah lain barangkali nggak ada ini yang seperti ini. Kemudian kita juga mengadakan event-event besar di sini seperti GESIT, lomba mata pelajaran tingkat Sumatera Barat. Besok itu akan dilaksanakan. Kemudian juga ada Islamic Festival tingkat Sumatera Barat. Jadi anak-anak yang berbakat nanti OSIS dan ROIS itu akan mengelolanya. Nah, maka mereka akan merasakan belajar untuk jadi seorang pemimpin. Nah, dengan melihatnya banyaknya event-event di sekolah ini dan yang berikut itu sekolah ini sering mengikuti lomba-lomba. Alhamdulillah banyak yang menang. Nah, ada OSN nama Olimpiade Nasional. Kita tahun kemarin ada 9 orang ke tingkat provinsi. Ada namanya O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional.
alhamdulillah tahun kemarin kita juara umum nih, Iya, dengan iya. meraih 5 medali emas dan 3 medali perak, termasuk Iya. anak Pak Samsul kan. Iya. Nah, itu olahraga ada bulu tangkis, renang, lari. Nah, juara umum kita, bayangkan di Kabupaten Solo ada 21 sekolah SMA kita juara umum. Kemudian ada FLS2N, Festival Sendi. Iya. Nah, kita kemarin itu juga ada sekitar 10 orang ke provinsi. Iya, Nah, jadi cukup bagus. Jadi karena prestasi ini nampak oleh orang tua dan Iya. juga di berita-berita, kami ada punya Facebook, website dan lain, mungkin terbaca dia, oh bagus prestasinya. Nah, kemudian tahun kemarin sebelumnya kita juga sempat ke nasional itu Olimpiade PAI namanya. Iya. Tahun 2024 itu Olimpiade PAI agama itu kita dapat medali perak di Malang. Di Malang. Nah, jadi di Malang se-Indonesia itu lombanya. Sumbar hanya mewakili 5 orang. Nah, Iya. jadi kita dapat medali perak, medali emas waktu itu direbut oleh SMA 10 Padang dan se-Indonesia itu. Kemudian kita juga juara nasional itu masuk kelompok 4 besar UKBI namanya, Uji Iya. Kompetisi Bahasa Indonesia. Iya, iya. Dan alhamdulillah kita dikasih hadiah kemarin itu sangat besar sekali, 20 juta. Iya. Nggak terbayang itu. Kemudian sekolah ini juga punya TV, nama Jiwan TV. Iya. Jadi kita berkembangnya dari Jiwan TV ini juga men-upload di YouTube-nya. Jadi apapun kegiatan sekolah itu akan nampak pergerakannya. Iya, iya. Jadi ini mungkin mereka berbondong-bondong, bahwasanya saya harus ke SMA atau Gunung Talang. Iya. Karena di samping mereka ingin masuk SMA 2 Sumbar kan terbatas, Iya. jumlah murid dibatasi masuk. Iya. Maka salah satunya mereka bergerak ke sini. Iya, iya. Nah, ini salah satunya mereka mungkin ingin anak-anaknya di sini. Iya, iya. Barangkali dulu kakak-kakaknya pernah di sini merasakan, nah bagaimana di sini auranya sekolah ini. Ya, dari 36 sekolah penggerak SMA di Sumatera Barat, posisi SMA 1 Gunung Talang itu di posisi berapa, Pak? Sekolah penggerak ini kan maksudnya adalah mirip dengan sekolah model dulu, sekolah yang diperhitungkan di Indonesia. Jadi dia nggak melihat dari sekolah penggerak ini peringkat-peringkat, tidak. Iya, tidak ya. Nah, Iya. cuma mereka menganggap 36 sekolah penggerak ini dianggap sekolah bagus. Iya. Nah, dia punya 3 angkatan. Jadi 3 angkatan itu angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Angkatan 1 itu 11 sekolah, angkatan 2 Iya. ada sekitar 14, enggak salah. Angkatan terakhir 10. Iya. Jadi mereka itu yang tes itu kepala sekolahnya. Iya. Kalau lulus berarti memang usaha kepala sekolahnya menjadikan sekolah penggerak. Iya. Jadi sekolah penggerak ini mungkin perlu kita ketahui, Iya. itu kan se-Indonesia, mulai Iya. dari SD, SMP, SMA, itu dipilih gitu. Iya, iya. Kalau pingi selama 3 tahun, pingi oleh kementerian. Nah, mulai dari kegiatan-kegiatannya, pembelajarannya, stimulus, termasuk dana apanya dikasih juga. Iya. Nah, bos kinerja namanya. Nah, itu kelebihannya sekolah penggerak ini. Dan kita kemarin berusaha maksimal dan alhamdulillah memang dapat di angkatan ketiga. Tapi Pak Martin memimpin di Semansa 1 Gunung Talang yang telah melahirkan banyak alumni Ya. tamatan Semansa Gunung Talang ini di seluruh sektor, Pak. Baik diterima, baik itu di sekolah kedinasan, Iya. sekolah favorit lainnya, tempat universitas yang bagus-bagus itu cenderung banyak. Sebuah tantangan, Pak, ketika Bapak memimpin di sekolah yang prestasi ini apa, Pak, kesulitan? Tantangan kita, nah ini kan sekolah-sekolah bagus. Ya. Sebenarnya menjadikan sekolah bagus pertama memang dari pemimpinnya, kepala Ya. sekolah, baru dari komponen lain, guru, siswanya. Kita melihat tantangannya yang pertama itu mungkin dari segi disiplin siswa. Ya. Karena mendisiplinkan siswa yang seramai ini itu memang agak kesulitan Ya. kita. Yang kedua adalah masalah pendanaan. Ya. Karena untuk mengelola anak sebanyak ini tidak cukup dana BOS, Yeah. terutama untuk kita kegiatan pergi lomba. Ya. Di lomba-lomba itu sebenarnya kan yang didanai konsumsi yang bisa dari BOS. Yeah. Sementara uang transportnya, uang inset apa nggak dibolehkan. Yeah. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya agar anak bisa ikut. Ya. Seandainya sekolah tidak ikut di dalam lomba-lomba, maka sekolah itu akan stagnan. Makin banyak dia ikut lomba-lomba, dan dia akan bisa mengukur prestasi satu Iya. sekolah.
tantangan yang ketiga adalah sarana prasarana. Ya. Nah, kita akui di SMA 1 Gunung Talang, walaupun sudah berdiri tahun 83, sarana kita masih jauh dari cukup. Contoh RKB kita. Ya. Nah, lokal untuk belajar kita masih kurang sekitar 4 lagi. Iya, iya. Ya, ini mungkin karena kemarin tahun 2022 anak yang masuk itu melimpah. Iya. Nah, mencapai itu 13 rombel. Iya, 13 rombel. Ya, 13 rombel yang terbanyak itu. Ya. Jadi sarana inilah, kemudian WC masih kurang. Nah, dan masjid kita tidak bisa menampung anak 1.200 sekaligus kalau satu kegiatan. Walaupun mungkin ini masjid ini sudah terbesar ini untuk ukuran sekolah, tapi tetap tidak bisa menampung. Ini segi sarana prasarana. Jadi yang sarana lain masih banyak, itu aula kita butuh belum ada, dan yang tanah baru kita pagarnya belum ada. Iya. Jadi memang ini tantangan bagi kita bagaimana mencarikan solusi-solusinya. Iya. Mungkin itu secara infrastruktur sekolah. Iya. Tapi tantang secara pribadi, karena sebelum ini Semansa Gunung Talang itu kan namanya udah bagus. Iya. Di saat mau memimpin di sini, ada nggak suatu kegamangan Bapak bagaimana mendesain? Seandainya sekolah ini bisa saja saya pimpin ini seperti ini gitu. Ada nggak kegamangan-kegamangan gitu, Pak? Kalau kita lihat pertama, iya betul. Nah, kita kan sebelumnya kepala SMA 1 Lembah Pemanti, Ya. sudah mencoba. Nah, kemudian masuk ke SMA 1 Gunung Talang dengan prestasi yang juga sudah cukup bagus sebelumnya. Nah, dalam prinsip saya, kita keluarkan saja kemampuan kita dengan semampu-mampunya Ya. dan semaksimalnya. Maka mungkin dari ini kita belajar banyak dari pengalaman. Ya. Nah, kenapa? Karena memimpin sekolah besar tidak bisa berandai-andai. Iya. Dan kita sering melakukan itu studi banding atau Ya. studi tiru ke sekolah-sekolah bagus, favorit. Kita pernah studi tiru ke sekolah bagus, itu SMA 29 Jakarta. Iya. Nah, sekolah mereka itu sekolah penggerak angkatan kedua. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman mereka mengelola sekolah kita ambil. Iya, iya. Nah, kemudian kita pernah studi banding ke SMA 2 Bantul, Jogja. Nah, kita ambil pengalaman, kemudian kita terapkan di sini. Iya. Nah, termasuk ini yang program tahfiz mungkin untuk sekolah reguler di Kabupaten Solo atau Solo Raya baru ini. Iya. Di luar sekolah boarding. Nah, Iya, sama iya. Sumbar. Jadi kita selalu melihat di SMA 1 Bukit Tinggi, SMA 1 Padang, Iya. kan sekolah reguler. Nah, jadi konsepnya gini, kalau kita di akademik nggak bisa berprestasi hebat, kita cari peluang di mana bisa sekolah ini berprestasi. Misalnya Adiwiyata, kita Iya, prestasi iya. nasional. Nah, misalnya di UKBI, Iya. nah kemarin di O2SN, Iya. FLS2N, di Olimpiade PAI. Pokoknya kita harus istilahnya jangan patah semangat. Nah, Iya. nah sekecil apapun pulang coba. Nah, kemarin lah ada anak kita satu orang yang lulus namanya pelajar pelopor penggerak. Itu Iya. sulit menembusnya nasional. Jadi sama dengan sekolah penggerak, guru penggerak kita di sini itu terbanyak Iya. di Sumbar mungkin. Itu sudah berjumlah 25 orang. Nah, jadi artinya seorang pemimpin itu harus melihat peluang-peluang sekecil apapun harus digunakan. Kalau kita amati ya, selama 3 tahun perkembangan SMA Gunung Talang itu cukup Iya. bagus di seluruh sisi. Tapi memang ini menantang ya Pak. Iya. Seandainya gitu, saya memimpin di sebuah sekolah yang favorit, gagal di tangan saya, ini sebuah tantangan yang berat kali ya Pak. Ada nggak perasaan seperti itu dari awal Pak? Kita memang sudah merasakan. Ya. Nah, dari awal masuk, pertama PPDB dulu. Nah, kita sudah merasakan. Tapi alhamdulillah kalau permasalahan itu selalu ada jalan keluar. Iya. Nah, PPDB itu meludak. Nah, kita tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Iya. Kita gamang. Nah, saat-saat itu kita gamang. Alhamdulillah kita harus belajar terus pengalaman kalau ini masalahnya bagaimana mengatasi. Iya. Yang penting bangun komunikasi dengan semua pihak, Iya. termasuk komite, dinas pendidikan, tokoh masyarakat. Nah, jadi kita bangun terus. Nah. Kemudian kemarin yang terbaru adalah SMBP. Iya, Ya, betul, itu sebenarnya itu berat itu, tetapi kita jangan patah semangat dan tetap harus berjuang. Nah, berjuanglah sampai habis batas waktunya. Nah, ini yang satu yang menarik Pak. Di saat persoalan SNBP, ini satu perubahan dari sistem penerimaan mahasiswa yang telah diatur oleh kementerian, Iya. termasuk juga perubahan dari
kementerian hari ini ya di bidang pendidikan. Nah, salah satu semansa Gunung Talang itu kemarin saya mendengar gitu, 180 muridnya itu tidak bisa ikut SNBP. Ini seperti apa, Pak? Nah, begini ceritanya, kita ini kan dari dulu-dulu nggak pernah terlambat. Nah, menginput dari lain. Tahun ini adalah anak kita pertama sekali pakai kurikulum Merdeka untuk kelas 12. Jadi ketika kita pakai kurikulum Merdeka untuk kelas 12, di situ kita terkejut dan kita juga sekolah penggerak. Nah, kemudian ketika pendaftarannya sudah akan kita finalkan tanggal 24, orang libur selama 5 hari sampai tanggal 29, ada hari Waisak, Isra Mi'raj dan lain. Tanggal 31 penutupan. 30 kita melihat kembali akan mengklik tanda final. Ternyata kurikulum yang kita masukkan kurikulum 2013. Akhirnya kita bongkar dari awal, kita masukkan 180 anak lagi dengan beberapa tim. Ternyata waktu kan tinggal sampai hari Jumat 1,5 hari. Dan itu dibatasi sampai jam 3. Dan listrik pun mati juga. Dan sistem ngadat, ada jaringan bermasalah. Maka cemaslah kita. Alhamdulillah terinput baru 175. Melalui musyawarah kita bersama guru BK, kemudian wali kelas-kelas 12 dan wakil, kita berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berapa hari ngurusnya di Jakarta? Kita lebih kurang 5 hari mengurus di Jakarta. Alhamdulillah hari kelima kita sudah mendatangi Kemdikti, terus DPR RI, Komisi 10, dan balik lagi ke Kemdikti. Alhamdulillah di hari-hari kelima itu dibuka peluang untuk memfinalkan bagi yang sudah lengkap. Akhirnya dan anak-anak kita bisa ikut untuk tahun ini. Tapi di Sumatera Barat masih ada nggak sekolah? Di catatan tahun ini itu se-Indonesia itu 2.909 itu sekolah yang sampai hari terakhir penutupan penginputan itu belum difinalisasi dengan jumlah siswa 100.000 orang, luar biasa banyaknya. Nah, bisa difinalisasi. Sekarang Sumatera Barat itu lebih kurang mungkin ada juga sekitar 50-an sekolah yang belum. Ini kendalanya ini salah satunya adalah mereka belum memfinalisasi kurikulum. Mereka itu sampai sekarang masih berjuang. Jadi kita berharap memang mereka juga sukses, kalau enggak kan kasihan juga kita. Jadi orang tua murid sekarang udah bisa bernafas. Alhamdulillahnya bukan orang tua murid saja yang cemas. Kita sebagai penginputan di sekolah juga sangat cemas. Karena selama ini kita langganan SNBP itu, tahun kemarin alhamdulillah kita lulus 45 orang. Dan ini tahun ini kan yang terbesar ini. Nah, peserta kita berharap memang agak 70-an atau 100 lah yang akan lulus. Jadi memang kalau memang ini tidak sukses nanti kita sangat cemas dan khawatir sekali. Tantangan juga sebagai sekolah favorit. Tantangan juga sekolah favorit. Bisa jadi tahun depan ini orang sudah melihat ini nggak bagus lagi sekolahnya. Tapi alhamdulillah mungkin qadarullah, Allah tuh dengan usaha dan perjuangan kita akhirnya membuahkan hasil. Kemudian ini juga mungkin perlu informasi kita untuk masyarakat, penerimaan tahun ajaran baru. Juga ada beberapa regulasi yang berubah dari pusat, dari Kementerian Pendidikan. Sepengetahuan Pak Martin itu, apa-apa yang berubah hari ini? Apakah sistem donasi, prestasi? Gimana untuk SMA Gunung Talang menghadapi ini, Pak? Teknisnya kan belum sampai ke kami. Dan ini kan baru wacana Menteri sudah menyampaikan. Sekarang yang paling nampak sekali di permukaan itu adalah perubahan dari sistem zonasi menjadi sistem domisili. Cuma afirmasi sekarang mereka akan memperbanyak. Kalau dulu misalnya 20%, sekarang dinaikkan. Nah, afirmasi itu kan bagi siswa yang tidak mampu. Artinya yang punya kartu KIP, nah kartu PKH. Nah, kalau yang lain masih tetap saya lihat prestasi tetap, perpindahan orang tua tetap. Dia kan itu saja itu perpindahan orang tua, zonasi, prestasi, afirmasi. Nah, itu saja. Tapi apapun bentuknya itu selalu ada tantangan. Kira itu. Ada plus minusnya gitu. Nah, sudah keluar aturan jelas, nanti itu kita akan pasti berkumpul dengan cabang dinas dan dinas pendidikan. Kalau persentase rencana untuk jalur prestasi itu berapa persen, Pak? Hanya 25%. 25% ya. Ya, kalau jalur prestasi sedikit cuma. Kalau kita lihat nanti, saya sebenarnya kalau sekolah seperti ini, favorit ini harusnya agak 50%. Kita berharap sebenarnya ada pengecualian beberapa sekolah bagus itu
mereka diperbolehkan tes masuknya, seperti boarding gitu, SMA Sumbar. Nah, tapi saya melihat sampai saat ini kan karena ini sekolah reguler, itu kita mengikuti aturan pusat. Iya, perubahan di pusat Pak antara Kementerian Pendidikan sekarang ada nggak pengaruhnya untuk SMA? Kementerian itu kan pemecahan saja. Ya, ada pengaruhnya. Betul, contoh SMBP ini. SMBP itu pengaruhnya SMA itu sekarang berada di Kemdikdasmen. Sementara yang panitia pusatnya itu di Kemdikti. Dan sekarang PPDB sudah berubah nama SPMB. Sistem penerimaan murid baru. Selain mengajar tentang formal pendidikan, penggalian bakat anak di sebuah Gunung Talang ini menjadi satu yang menjadi prioritas juga ya Pak. Iya. Melihat karakter, mana bakat gitu. Kita di SMA 1 Gunung Talang itu yang pertama itu kan sesuai dengan moto sekolah, unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur itu kan karakter kita utamakan. Kita alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan yang bagus-bagus di sini. Contoh tadi ada muasabah, nah kegiatan MPLS, nah pokoknya kegiatan-kegiatan itu kita pacung terus gitu. Termasuk nanti penggalian bakatnya, ada eskul, maka kita arahkan eskul. Ada eskul polisi siswa, ada eskul olahraga yang begitu banyak itu, ada basket, futsal, sepak bola, bulu tangkis, renang dan lain. Di segi olahraga ada rohis, ada pramuka. Nah, di sini silakan memilih. Jadi menumbuhkan karakter mereka, dari situ kita belajar. Nah, ada UKS. Nah, kemarin, satu lagi prestasi kita terakhir tahun kemarin adalah PIK-R, juara 1 tingkat Sumatera Barat. Saya, Pak Samsul, berprinsip apapun bidang lomba, selagi kita bisa, kita masuk. Pokok kita tunjukkan, tahun kemarin kita juara, setidak-tidak kita minimal berada di lingkaran itu. Ya, kalau tidak juara 1, juara 2, juara 3. Di dalam hari ulang tahun kan kita buatkan, prestasi tiada inti. Jadi kita tetap menggaungkan, sehingga di anak-anak terasa, kalau saya nggak berprestasi di sini, merasa rugi. Jadi tidak hanya terfokus kepada akademiknya, juga non akademik, penanaman nilai spiritual, karakter juga gitu, kedisiplinan anak, kemudian hubungan dengan guru, menghargai guru itu, seluruhnya itu memang diterapkan di Semansa Gunung Talang. Kita terapkan di sini, bahkan untuk menjalin keakraban guru saja, kita kemarin mengadakan kegiatan di MIPAN Padang Panjang. Itu nama family gathering. Peran alumni Semansa Gunung Talang gimana Pak? Ada juga membantu kita, terutama pertama mengasih beasiswa peduli. Istilah peduli kepada anak-anak kurang mampu itu ada setiap tahun. Alhamdulillah ada. Kemudian di lomba-lomba seperti GESIT dia membantu untuk kegiatan Islamic Festival. Nah, jadi alhamdulillah mereka ikut berkontribusi. Tapi kita berharap memang ke alumni itu lebihlah dari itu. Contoh, kita butuh mungkin aula, atau kita butuh rehab masjid, atau butuh komputer sekarang ini. Nah, silakan nanti dia yang membelikan, kita nerima saja. Dari Semansa Gunung Talang juga ada anggota DPRD Sumbar Pak. Iya, Uncul kemarin sudah kita temui dan insya Allah akan membantu. Karena beliau masukkan di pertengahan tahun, jadi beliau mungkin 2026 baru bisa fokus katanya. Dan ini juga harapan bagus untuk Semansa Gunung Talang. Kemarin kita sudah sampaikan, yang paling cepat itu kebutuhan sekolah adalah rombel ke RKB. Nah, sekarang kita masih numpang ke ke labor 3. Sehingga kita tidak bisa maksimal menggunakan labor lagi kan. Nah, tambah lagi aula dipakai 4 sekarang memang menumpang, tapi dia masih bisa karena ruang belajar. Nah, kita berharap yang paling cepat kami butuh itu. Yang kedua, revitalisasi ruang kepala sekolah. Nah, jadi terserahlah mau, kalau kita sebutkan banyak ini, termasuk pagar sekolah, termasuk WC. Nah, sebenarnya banyak kebutuhan kita, makanya salah satu kendala kita sekarang itu adalah sarana prasarana. Yang penting keterbatasan hari ini tidak membuat kita mundur untuk berprestasi. Barangkali mungkin itu cukup panjang kita sebelum kita closing. Mungkin ada semacam himbauan atau semangat kepada para orang tua dan kepada anak-anak didik yang ingin bersekolah di Semansa Gunung Talang. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Baik, Bapak Ibu semua, saya Martin SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Gunung Talang mengimbau kepada Bapak Ibu
yang ingin menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1 Nontalang tahun ajaran 2025-2026. Ya. Nah, mari bersama-sama dan melihat juknisnya. Nah, melihat juknisnya, kemudian mengikuti aturan yang ada di juknis tersebut. Dan mudah-mudahan anak Bapak Ibu bisa bersekolah di sini. Alhamdulillah dengan prestasi yang luar biasa sama Tunun Talang, mungkin menjadi idaman bagi anak Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga akan membantu bagaimana mereka bisa berprestasi di sini. Maka dengan demikian, mari Bapak Ibu juga dukung kami agar tetap berprestasi. Nah, itu saja dari kami. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah perbincang kita yang begitu mengedukasi bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Talang, itu Pak Martin SPD MPD. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini memberikan suatu ilmu, pemahaman bagi kita di saat semansa Gunung Talang itu para orang tua galau persoalan dari SNBP, beliau sendiri turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kesalahan teknis yang dihadapi kemarin, dan kita bisa para orang tua bernafas lega hari ini untuk persiapan. Mudah-mudahan 180 orang murid yang hari ini tercatat di SNBP itu sudah 75% dapat diterima di perguruan tinggi favorit. Barangkali itu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ya, sama-sama Pak. Selalu sukses. Amin. Karena di sekolah favorit itu sebuah tantangan bagi seorang memimpin. Iya. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.